Bisik Bincang Soal Cantik. Nah, kali ini kita lagi di Alina 96 Klinik bareng sama Dokter Salwa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik dan segar sekali hari Insya Allah, ini. lebih cantik Mbak Rinrada sepertinya. Amin, ya rabbal Apa ini alamin. rahasianya? Rahasianya air wudhu dok. Masya Allah. Enggak dok, kita kan lagi di usia-usia segini tuh benar-benar harus concern sama kulit. Betul. Ya, skin quality, kemudian sama kesehatan juga. Makanya asupan kolagenku aku jaga terus sama treatment yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Dokter Salwa dari Alina 96 Klinik. Kita mau ngomongin ini dok, Iya. aging gracefully. Oke. Biasanya orang kalau udah di usia-usia kepala 3 ya sampai kepala 4 ke atas itu kan kadang-kadang ada dua pilihan. Ada yang pengen gimana caranya awet muda, bahkan agak lebay sih ya kan. Tapi ada juga yang kayaknya pengen ya udah dinikmati aja penuaan ini, tapi kita Sehat gitu ya. sehat gitu loh. Dan Bugar kelihatan- gitu ya. Aku lihat banyak orang-orang di luar negeri kan yang kayaknya aging beauty, tren Betul, aging beauty. Jadi betul. menua tapi tetap cantik gitu. Betul. Kayak 50 tahunan tapi masih bisa hiking, masih kemana-mana seperti itu ya. Wah, kulitnya juga masih sehat. betul, masih sehat gitu. Dan benar-benar ya itu aging gracefully. Betul. Menua tapi penuh rasa syukur dan tambah happy gitu. Betul Nah, sekali. kita mau ngobrol soal aging gracefully dan pertanyaannya adalah kenapa sih usia 25 tahun itu menjadi turning point untuk kulit, Dok? Betul, karena kulit kita itu kan setiap tahunnya kan memproduksi kolagen ya Mbak ya. Dan sampai di usia 25 tahun itu adalah turning point di mana produksi kolagen kita akan menurun. Bisa 1 sampai 1,5% dibandingkan dengan yang sebelumnya. Makanya di usia-usia 25 nih, apalagi 25, bahkan sebelum itu pun kita sudah Bahkan mulai ada ya? berpikir untuk bagaimana caranya kita merawat kulit kita biar kolagen kita nih nggak semakin turun lagi dan nggak defisit kolagen lah istilahnya seperti itu. Jadi emang di usia 25 itu umumnya terjadi penurunan kadar kolagen dalam tubuh. Betul Atau sekali. kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen secara alami itu berkurang. Betul. Bahkan ada juga yang sebelumnya ya. Iya, bahkan ada yang sebelumnya itu semua dipengaruhi ya. Apa tuh faktornya, Dok? Faktornya misalnya kayak faktornya itu cukup banyak. Kita bisa bagi menjadi 2, internal dan eksternal ya. Kalau internal tuh misalnya dari mungkin genetik dia, memang beberapa orang tuh diberi sama Tuhan gitu ya dengan kadar kolagen yang bagus dan tidak, itu genetik yang pertama. Yang kedua mungkin dari faktor stresnya, kemudian pola hidup sehat dan tidaknya, kemudian kalau eksternal contohnya seperti polusi, cuaca dan lain-lain, terus pengaruh pekerjaan, stres, hormon dan lain-lain seperti itulah yang cukup sebenarnya ngaruh banget ke perawatan kulit gitu ya jadinya ya, ke kolagennya itu tadi. Berarti tiap orang tuh memang masanya berbeda-beda. Cuman pada umumnya di mulai usia 25 itu ya, 25, 26 terus itu pasti akan ada penurunan dan itu terjadi setiap tahun, Dok, penurunannya. Setiap tahun itu terjadi penurunan produksinya. Bahkan ada yang bilang, saya pernah baca tuh literatur, kita itu terlihat cantik maksimal tuh biasanya di usia 30. Oh gitu, itu kenapa tuh? Karena setelah 25 nih memang betul kolagen kita akan turun, tapi mungkin masih ada dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mau betul-betul terlihat maksimal cantik biasanya usia 30 ya. Setelah 30 tuh kita akan mengalami penyusutan saggy skin, kemudian mulai fine lines atau wrinkle atau smile line udah makin kelihatan smile gitu line, ya. misalnya kita pakai makeup udah nge-crack di sini, itu kan yang jelas banget ya, salah satu tanda bahwa kulit kita ini sebenarnya sudah mulai terjadi penuaan gitu. Jadi sebenarnya jadi itu benar-benar hal yang harus kita antisipasi dan kita sadari bahwa itu pasti ada. Betul. Pasti muncul. Pasti. Namanya penuaan, tapi kita mungkin bisa mengontrol si penuaan itu biar tidak terjadi semakin cepat aja sih. Menemani perjalanannya, bukan lantas menolak. Betul sekali. Kan banyak orang yang menolak tua, menolak lupa. Benar. Dan itu sebenarnya nggak bisa sebenarnya Nggak kan. bisa. Itu akan terjadi begitu natural, begitu alami, dan gimana caranya kita menjalani atau menikmati prosesnya. Benar Dan sekali, masih sah-sah aja untuk kita melakukan upaya supaya penuaan ini bisa dinikmati, bahkan ada hal-hal yang bisa kita jagain dikit nih, gitu ya kan. Benar. Kan banyak, Dok, kayak lihat artis atau public figure ya yang disebut vampir ya dia. Iya, kayak Kok siapa kayak- tuh? Kok dia nggak tua? Sofia Lajuba gitu-gitu terus ya. Luna Maya. Iya, terus drummernya Dewa juga tuh ya kan. Siapa?
Aduh, siapa sih? Saya taunya malah Duta. Ya aku lupa. Ceylon Ya Seven. Duta juga termasuk tuh lagi diobrolin kok. Om Duta ini kan sebenarnya Zaman kita kecil kayak Iya. gitu. Pas saya udah punya anak dia masih begitu. dia masih kayak gitu aja gitu loh. Mm-mm. Nah itu apakah karena orang itu punya kadar kolagen yang banyak Mm-mm. atau pola hidup atau apa tuh dok? Mungkin kalau kita lihat model-model orangnya, kita mungkin bisa lihat kalau contohnya mungkin Om Duta ya. Modelnya dia tuh kan kayaknya orang nggak stresan. Mungkin ya kalau secara kita dari jauh nih, kalau Ada kita ya hubungannya stres sama sangat kolagen itu? sangat Dok? berpengaruh dong. Sangat sekali berpengaruh. Kalau kita stres, kita nggak mengganggu produksi kolagen yang Iya, gitu? jadi kalau stres itu kan nanti kortisol kita keluar ya. Kortisol itu nanti akan berhubungan dengan misalnya asam amino, dengan kolagen yang nanti akan diproduksi tubuh. Nah, jadi akan berkurang. Apalagi kalau stres itu kan biasanya pola tidurnya juga akan terganggu. Yang kita butuhkan kan tidur malam ya Mbak ya. Kalau tidur malamnya itu berkurang dan lain-lain, otomatis si produksi kolagen akan makin turun lagi. Makanya dibilang 1 sampai 1,5% itu jadi ada space-nya. Bisa sampai 1,5% dari produksi normal ya. Bener nggak nih, Bu? Kalau misalnya ada seseorang yang menyambut kehadiran aging moment ini dengan mulai memperbaiki pola tidur, Betul. pola makan, terus pola Ini ya pikir, kontrol gula juga ya. yes, pola makannya, pola hidupnya, pola tidurnya, pola pikirnya, kemudian pola treatmentnya itu boleh ya, maksudnya ditetapkan bahwa ini kayaknya sadar betul nih udah mulai adanya penuaan. Berarti dia akan melakukan banyak sekali perubahan gitu. Betul sekali. Mbak pernah dengar, sorry ya kita out of topic, pernah dengar si ini nggak, orang bule siapa ya namanya? Ada satu orang bule, dia itu mencoba kayak melawan kodrat istilahnya. Oke. Dia benar-benar tidur dengan teratur, dia tanpa gula, dia dia hidup betul-betul sangat sehat gitu. Oke. Bahkan dia juga memanage stresnya dengan baik dan lain. Akhirnya yang kan kita bisa mengukur kadar usia kita ya, aging kulit kita dan lain. Dia tuh bisa tampak 25 tahun lebih muda dibanding usia. Jadi dia tuh umur 50 tahunan tapi tampak seperti 20 tahunan. Dan itu mundur. Jadi pada saat dia umur 20 tahunan dia terlihat tua dan lain, begitu dia umur 40 tahun dia terlihat lebih muda. Ternyata resepnya itu adalah yaitu tadi pola tidur, stresnya diatur, makanannya juga diatur, dan mungkin suplemen-suplemennya juga dia pilih betul-betul ya, tidak mengandung gula dan lain-lain seperti itu. Oke. Berarti di saat seseorang ini menentukan bahwa ya udah aku pengen hidup sehat, aku udah pengen mulai perhatiin apa sih yang paling dibutuhkan sama tubuhku saat ini gitu. Nah, apakah bisa gitu si pola hidup sehat ini digantikan dengan treatment di klinik atau mengkonsumsi kolagen drink misalnya? Udah deh hidup pola hidupnya biasa-biasa aja sih, tapi udah mulai concern ke arah situ nih. Menurut saya harus berdampingan ya. Jadi pola hidup sehat kalau mau hasilnya maksimal nih ya. Jadi kita mau aging gracefully, kita harus berdampingan antara pola hidup sehat dengan treatment dan suplemen yang kita konsumsi setiap hari. Itu harus diatur betul-betul. Kan suplemen juga termasuk pola hidup sehat ya. Tadi makan makanan yang betul, yang gulanya sedikit dan lain-lain itu juga ngaruh. Jadi memang harus secara simultan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jangan kita bikin salah satunya ya udah deh. Tapi walaupun misalnya ada orang yang masih berproses untuk membenahi pola hidup sehatnya, dia mulai juga untuk menjadikan treatment kecantikan di klinik sama konsumsi kolagen drink ini menjadi starting point lah. Betul. Gitu. Sambil nanti perlahan-lahan dia benahi gitu kan pola hidupnya dia. Nah, kalau treatment di klinik nih, Dok. Yang paling relate atau yang biasanya dijadikan pilihan awal-awal buat beginner terhadap menyikapi anti-aging ini apa nih, Dok? Biasanya sih kalau treatment di Alena sendiri kan ada banyak ya. Kita treatmentnya ada yang invasif maupun non-invasif. Invasif itu contohnya seperti pemberian skin booster. Skin booster itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya pasien itu sendiri. Atau bisa juga dengan terapi seperti collagen stimulator. Jadi memang kita memasukkan itu si Colstim tadi, dimasukkan di daerah-daerah yang memang sudah tipis, yang kendur, yang shaggy. Nah itu bisa. Tujuannya apa
tuh dok? Dengan disuntikan Colstim itu? Dia akan menstimulasi pembentukan kolagen langsung di tempatnya, di lokal, di tempat tersebut, di area tersebut. Nah, Jadi itu akan lebih terlihat lebih lebih cepat ya dibanding dengan misalnya kita pola hidup saja dan kayak itu. Nah, itu kan dia hanya menstimulasi nih dok. Nah, berarti kan harus dibutuhkan dukungan dari dalam tubuh sendiri untuk kadar kolagennya dong. Betul sekali. Yaitu dari asupan tadi ya dok. Ya, dari asupan, bisa dari makanan-makanan, bisa dari suplemen-suplemen, atau bahkan juga bisa kita berikan misalnya kita konsumsi vitamin C juga ya, karena kolagen yang kita minum pun tidak langsung tubuh akan tuning ada kolagen masuk nih langsung kita masukin ke kulit, kan nggak seperti itu. Kolagen nanti juga akan dipecah lagi menjadi asam amino. Nah, asam amino nanti akan diberikan misalnya menjadi suatu kolagen dibantu dengan si vitamin C. Jadi semua itu harus simultan. Ada vitamin C juga. Jadi mempercepat si pembentukan kolagen di bawah kulitnya itu. Oke, berarti misalnya treatment kolagen stimulator, terus mengkonsumsi juga Cevada Collagen Drink. Ini berarti akan jadi kerjasama yang bagus ya dok? Menurut saya seperti itu sih. Karena kan yang saya baca sih kalau dari minuman ini kan saya sukanya adalah dia tidak mengandung gula. Karena beberapa collagen drink itu kan ada gulanya. Walaupun sedikit masih ada gitu ya. Kalau memang 0 gula, menurut saya sih saya rekomendasikan ke pasien sih gitu. Apapun itu minuman kolagen, asal dia satu ya, kolagennya menurut saya, dan saya baca juga di beberapa literatur, kolagen yang tripeptide, yang merin, yang tidak mengandung gula, dan mungkin kalau pasien itu berharap kulitnya lebih cerah dan lain-lain, yang kita butuhkan adalah L-glutathione ya. Nah, itu akan lebih baik hasilnya dan lebih maksimal, seperti itu. Nah, ini juga ada sudah ada beberapa klinik-klinik yang mensuggest si Cevada Collagen Drink ini menjadi minuman after treatment dok. Emang kalau kita habis treatment yang katakanlah bikin kulit dalam tanda kutip luka ya, itu bagus ya dok kalau kita kasih tambahan kolagen drinknya? Betul sekali, karena kan kalau perlukaan itu kan kita butuh reaksi penutupan jaringan, reaksi inflamasi dan lain-lainnya, dan di situ yang kita butuhkan adalah kolagen juga kan untuk menutup luka. Jadi ya bagus sih, terutama juga memang untuk pasien-pasien yang memang habis melakukan tindakan invasif ya, yang tadi ada perlukaan atau habis operasi dan lain-lain. Nah, itu juga lumayan tuh bagus. RP, laser yang betul. Sejujurnya tuh aku paling suka treatment yang agak-agak dilukain gitu dok. Karena abisannya tuh kayak kulit tuh kayak baru lagi gitu. Kayak langsung timbul lagi kulit mudanya gitu ya. Iya, muncul lagi kulit mudanya. Karena kita kan yang kita butuhkan kan sebenarnya memang pelepasan sel kulit matinya itu, dan akan dihasilkan sel kulit baru yang lebih muda. Mungkin dengan dibantu habis kita hidup sehat, suplemen dan lain akan lebih bagus hasilnya yang keluar kan seperti itu. Dok, berarti suggest-nya adalah treatment untuk usia 25 plus itu bisa diawali dengan kolagen stimulator tadi. Betul. Tergantung ya, bisa kalau kolagen stimulator tuh saya lebih sarankan ke pasien-pasien kita lihat lagi secara virtual face-nya ya. Misalnya kan ada orang yang misal kayak Mbak saya ini kan lebih cabi orangnya ya. Ada orang juga yang memang bentukan wajahnya, features-nya dia mungkin kopong-kopong di area-area. Area-area yang kosong. Area-area kosong di bagian pelipis biasanya ya, atau di bagian cekungan sini gitu. Nah, itu mungkin bisa dibantu dengan bantalan si kolagen stimulator. Jadi bisa diisi juga dengan kolagen stimulator untuk menambah volumenya itu. Betul, menambah Tapi volume. di satu sisi itu kasih manfaat positif juga buat kulit ya? Iya, dia kan Zat yang akan masuk itu. dalam waktu 2 bulan 3 bulan ke depan dia akan menstimulasi kolagen sendiri dari dalam. Makanya disebut kolagen stimulator. Jadi dia akan menstimulate si kolagen yang dihasilkan tubuh sendiri. Jadi gini, secara outlook dia bikin kulit lebih Kencang ya. penampang wajah ini jadi lebih bervolume di bagian-bagian tertentu. Betul. Otomatis itu kan ibaratnya semacam tindakan estetika lah ya. Iya. Membuat dia berubah bentuk tapi tanpa pembedahan. Betul. Tapi efek positifnya lagi, zat yang dimasukin ini pertama udah pasti aman, kedua dia menjadi supporting nutrition juga untuk kulit gitu ya dok. Betul. Mikronutrien juga ya. Mikronutrien ya. Jadi semuanya memang ngaruh sih Mbak menurut saya kalau diberikan kolagen stimulator, terus suplemennya juga, after treatmentnya mungkin dibantu dengan minuman-minuman itu. Nah sekarang terakhir dok, tandanya apa kalau ternyata upaya kita untuk anti aging ini berhasil? Tandanya apa? Misalnya di usia sekian nih kita sadar udah harus perlu treatment anti aging. Akhirnya kita melakukan berbagai upaya dong. Pola hidup sehat, treatment di klinik juga kita memilih yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian mengkonsumsi collagen drink.
apa tandanya kalau apa yang upaya kita ini, ikhtiar kita ini udah mulai berhasil? Yang pasti kan satu tadi gini, kalau orang mau kelihatan lebih tua atau tidak, biasanya kita lihat langsung dari secara fisik ya, looknya ya. Looknya mungkin dia akan lebih kencang kulitnya. Ini dari kulit, padahal kolagen tidak hanya di kulit kan, seperti Mbak Rina udah tahu. Jadi secara visualnya akan lebih kencang kulitnya, mungkin lebih cerah juga bisa, mungkin juga biasanya kok tampak kendur, loyo atau tidak ini akan lebih kencang kulitnya gitu-gitu ya. Kemudian dia akan lebih berstamina, lebih fisik, lebih sehat secara fisiknya. Kemudian apa ya? Akan lebih produktif sih. Sepertinya kualitas hidupnya pun akan lebih baik sih kalau memang produk-produk anti-aging ini berhasil dilakukan ya. Oke. Dok, satu lagi, karena tadi dokter sempat ngebahas gula. Di Chevada Collagen Drink ini kan dia zero sugar, Dok. Kenapa? Karena ada beberapa case yang mana kalau terpapar gula itu kulitnya jadi breakout. Betul. Itu kenapa sih, Dok? Karena kan gula itu sebenarnya kan oksidan ya. Gula itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun kalau ketika dia terlalu banyak, dia justru akan menjadi musuh dari tubuh itu sendiri. Karena ketika gula kita banyak nih, otomatis sel-sel kita ini akan kelagapan lah istilahnya ya, kebanyakan gula. Jadi bukannya gula dimasukin dijadikan kalori dan lain-lain, malah akan menjadi racun dan lain-lain. Sehingga kalau orang kebanyakan makan gula, biasanya satu yang tampak adalah akan lebih gemuk ya. Nah, gemuk ini kan hubungannya nanti akan ke misalnya ke profil lipidnya, kolesterol dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang paling kelihatan sih Mbak pernah lihat kan yang kasus-kasus santelasma, selasme yang di bawah gini biasanya seperti ada benjolan-benjolan putih-putih di bawah sini. Treatmentnya harus di counter itu ya? Bisa di counter, bisa juga di tindakan insisi sih biasanya. Kalau memang kasusnya itu banyak sekali ya, seperti itu. Itu kenapa, Dok? Ya itu karena penumpukan lemak terlalu banyak sampai di bawah kulitnya sampai menimbun lemak. Kan ini jaringan longgar ya. Dia akan menempati jaringan yang longgar-longgar. Nah, si lemak ini betah karena ada gula. Betul, betul sekali seperti itu. Makanya please ya buat teman-teman semua ya, pokoknya kalau kita udah mulai 25, apalagi udah 30 seperti saya nih udah 30, mulai berpikir untuk bagaimana hidup saya ini bisa lebih sehat, mungkin dengan olahraga, paparan UV-nya juga dapat, walaupun sebelumnya kita harus menggunakan sunscreen ya. Kemudian minum air putih, minum air yang berwarna tuh mulai dikurangin tuh. Gitu. Banyakin air putih. Banyakin air putih, seperti itu. 2 liter deh ya. Kan? Betul, seperti yang direkomendasikan kan ya, 2 liter. Lebih pun nggak apa sebenarnya, Dok, asal bukan di malam hari ya. Dan asalkan bukan pasien-pasien dengan penyakit ginjal ya. Kalau pasien ginjal atau jantung kan memang tidak boleh minum terlalu banyak. Itu harus dibatasi. Harus dibatasi juga. Wah, Dok, makasih banyak loh, Dokter Salwa. Mbak Rintada. Dokter Salwa ada singkatannya nggak sih? Salwa apa ya? Apa ya sih? Gak tahu lagi. Pokoknya mama saya ngasih nama Salwa. Oh, karena saya lahir di bulan Syawal kayaknya. Oh, jadi gitu. namanya Salwa. Oh, namanya Salwa siapa, Dok? Salwa. Salwa aja doang. Nggak pakai aja. Salwa doang. Salwa nggak pakai doang. Jadi Salwa. Tok. Nggak pakai tok juga. Oke. Nggak pakai tok, nggak pakai dot, nggak pakai apa pokoknya Salwa. Iya, Oke. Dok Salwa, terima kasih Dokter Salwa. Sama-sama Mbak Rinada. Dok Sal ya, Dok Sal. Dok Sal boleh. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk Bisik Bincang Soal Cantik. Terima kasih. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih Mbak Rinada.